Mossad menggagalkan rencana Iran untuk membunuh Trump sebelum ancaman tersebut keluar dari pembicaraan internal dan menjadi operasi nyata. Intelijen Israel tiba di Washington di tengah ledakan ketegangan baru di Timur Tengah dan menempatkan Presiden Amerika Serikat kembali menjadi sasaran utama balas dendam yang dijanjikan Teheran. Wall Street Journal mengungkapkan pada 9 Juli 2026 bahwa pejabat Israel telah menyerahkan informasi tentang dugaan rencana baru Iran terhadap Donald Trump. Beberapa jam kemudian, sebuah pembaruan yang dikaitkan dengan jurnalis Barak Hafid mengutip dua pejabat tinggi Amerika memperkecil cakupan pengungkapan tersebut. Materi tersebut tidak menunjukkan adanya aksi yang terorganisir dengan tim, tanggal, lokasi, atau metode yang jelas. Yang ada hanyalah tokoh-tokoh Iran yang mendiskusikan kemungkinan untuk menyerang target yang dimaksud. Rezim tersebut sudah pernah dikaitkan dengan tuduhan resmi terkait rencana terhadap Trump. Mereka menjadikan presiden sebagai simbol kematian Qasem Soleimani dan sekarang menggunakan Ali Khamenei sebagai alasan tambahan untuk menuntut balas dendam. Israel bertindak sebelum pembicaraan itu mulai terstruktur, menghancurkan faktor kejutan, dan membuat Washington berada dalam kewaspadaan penuh. Apa sebenarnya yang berhasil disadap? Bagaimana Israel bisa sedekat itu dengan percakapan tersebut? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Informasi awal menggambarkan isi yang disampaikan oleh Israel sebagai tanda upaya baru Iran untuk merencanakan pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Israel tidak merinci asal-usul materi tersebut, dan pemerintah Iran tidak mengakui adanya operasi apapun. Perbedaan antara ancaman, niat, dan rencana operasional mulai mendominasi perdebatan. Barak Hafid membawa klarifikasi, tapi apakah itu penting? Tokoh-tokoh Iran dikabarkan sedang membahas masalah ini tanpa adanya elemen-elemen yang biasanya menunjukkan suatu aksi sudah berjalan. Tidak ada konfirmasi publik tentang agen yang dipilih, jadwal yang ditetapkan, atau persiapan operasional. Versi awalnya kehilangan kekuatan, tetapi masalah politik tetap ada. Anggota yang terkait dengan rezim membahas rencana untuk membunuh Trump di tengah perang. Sementara Washington mencoba memutuskan apakah masih ada ruang untuk bernegosiasi. Tindakan Israel mencapai titik paling sensitif dan paling tercela dalam keamanan Amerika. Meskipun belum ada bukti publik tentang misi yang siap dijalankan, berbagi informasi lebih awal memungkinkan untuk memperkuat perlindungan terhadap Trump, melacak kontak, dan mencegah sebuah ide berkembang. Tumbuh dengan racun ini sejak lahir, seseorang menjadi pembela negara dan sistem. Estado de Israel, apenas uma... Jika ada kekuasaan, ada politik, dan itulah adanya. Kamu mau lanjut dari sini? Tentu saja, dimanapun, siapa yang berani macam-macam dengan kita? Best 1. Siapa yang menantang kita, pasti kalah. 2 minggu setelah perang 6 hari, pecahlah perang atrisi. 6 tahun kemudian, terjadi perang Yom Kippur. Banyak orang mendefinisikan tahun-tahun itu sebagai luar biasa. Disitulah Mossad muncul sebagai bagian yang sangat penting. Israel tidak perlu menunggu upaya dimulai untuk membuat Washington siaga. Efek langsungnya adalah menghilangkan unsur kejutan, mengungkap ancaman yang dibicarakan di belakang layar, dan meningkatkan biaya dari setiap langkah yang diambil oleh Iran. Sejarah yang ada membuat kasus ini tidak bisa dianggap sebagai sekedar obrolan biasa. Pada November 2024, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh Fahad Shakiri. Shakiri disebut sebagai agen Garda Revolusi yang menerima tugas untuk mengawasi dan mempersiapkan pembunuhan Trump. Menurut dakwaan, rezim tersebut mencari balas dendam atas operasi Amerika yang membunuh Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020. Shakiri tetap berada di Iran, sementara anggota lain yang terkait dengan jaringan tersebut ditangkap di Amerika Serikat. Proses itu memunculkan nama-nama, kontak, perintah, dan tugas-tugas. Peringatan baru ini belum sampai ke tingkat itu secara publik, tetapi muncul dalam konteks sejarah yang sudah menghasilkan tuduhan pidana yang nyata. Trump tahu bahwa dia tidak sedang menghadapi ancaman biasa. Selama KTT NATO di Ankara, dia kembali menyebutkan bahwa namanya muncul dalam daftar Iran dan menyebut para pemimpin rezim itu sebagai orang-orang berbahaya.
Keamanan perjalanan tersebut mendapat perhatian ekstra, dan informasi baru dari Israel muncul saat Trump dan Benjamin Netanyahu tetap berkomunikasi mengenai tindakan Amerika di Teluk. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang laju perang dan kemungkinan solusi diplomatik, kedua pemerintahan tetap terhubung melalui intelijen dan tujuan untuk mencegah Iran mengubah retorika menjadi serangan. Motivasi Iran menjadi semakin kuat setelah kematian Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi sebelumnya tewas pada 28 Februari 2026 di Teheran selama serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Pemakamannya berakhir di Mashhad setelah beberapa hari prosesi di Iran dan Irak dengan teriakan dan spanduk balas dendam terhadap Trump, Netanyahu, dan pejabat lainnya. Media pemerintah Iran menyatakan bahwa lebih dari 43 juta orang ikut serta dalam aksi tersebut, angka yang belum diverifikasi secara independen dan akan mewakili sebagian besar dari populasi Iran. Rezim menggunakan pemakaman tersebut untuk mengubah duka menjadi mobilisasi politik dan memupuk gagasan balas dendam. Situasi ini menjelaskan mengapa pembicaraan tentang membunuh Trump muncul di antara tokoh-tokoh Iran. Soleimani sudah digunakan sebagai alasan untuk mengancam anggota pemerintahan Amerika. Khamenei memperbesar makna simbolis dari balas dendam itu. Rezim tersebut berusaha menunjukkan bahwa kematian para komandan dan pemimpinnya akan dibayar mahal, tetapi mereka menghadapi kerentanan yang mendalam. Komunikasinya, jaringan internalnya, dan sekutu-sekutunya berada di bawah pengawasan ketat. Semakin banyak pejabat berbicara, semakin besar kemungkinan Israel menangkap sinyal dan menyerahkan isinya kepada Amerika Serikat sebelum ide apapun matang. Peringatan itu muncul di tengah negosiasi yang hampir gagal. Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran telah berakhir setelah serangan baru di Selat Hormuz dan mengizinkan tindakan militer baru. Pada saat yang sama, anggota timnya terus bekerja melalui saluran teknis. Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Arab Saudi tetap menjalin kontak dengan Washington dan Teheran untuk mencegah keruntuhan total. Para mediator regional berusaha memulihkan kesepakatan tersebut, sementara Gedung Putih menilai langkah militer baru dan berupaya membuka kembali Selat Hormuz. Informasi yang beredar di antara para mediator menunjukkan bahwa sebagian dari eskalasi baru ini mungkin berasal dari dalam rezim itu sendiri, di antara kelompok-kelompok yang menentang kesepakatan tersebut. Diduga bahwa elemen-elemen yang lebih keras telah menggunakan serangan di Teluk untuk memancing respons Amerika dan menutup pintu diplomasi. Pembacaan ini masih memerlukan konfirmasi, tetapi sejalan dengan persaingan internal yang terlihat pada pemakaman Khamenei ketika para pendukung negosiasi mendapat perlakuan tidak bersahabat dari kelompok-kelompok yang menuntut balas dendam dan perang. Satu faksi di Iran berusaha untuk mengulur waktu, mengurangi tekanan militer, dan mempertahankan sisa-sisa struktur rezim. Faksi lain memilih untuk meningkatkan ketegangan, menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan, dan menganggap setiap pembicaraan dengan Trump sebagai bentuk penyerahan diri. Tekanan militer juga berdampak pada Amerika Serikat. Cadangan minyak strategis mereka turun ke level terendah sejak April 1983. Pemerintah melepaskan minyak untuk mengurangi dampak perang dan gangguan di kawasan Teluk terhadap harga. Trump terus menekan posisi-posisi Iran, tetapi ia harus mencegah agar konflik ini tidak menjadikan isu energi sebagai kelemahan politik di dalam negeri. Pengendalian Selat Hormuz, keamanan jalur pelayaran, dan pemulihan cadangan kini berjalan seiring dengan pertempuran militer. Teheran ingin menjaga dendam tetap hidup di balik layar. Israel mengubah percakapan ini menjadi tekanan terbuka dan menutup ruang agar hal itu berkembang secara diam-diam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen,
berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.